Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kedua lanjutan dari sampling acak berlapis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Serkia Putri Ramadhani. Saya Dini Juniarti Putri. Saya George Busudar Joshua Hajo. Saya Welis Swek. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian D untuk penentuan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata dan total. Tingkat ketelitian suatu perkiraan sangat tergantung pada besarnya sampel, yaitu nilai N. Seperti di dalam sampling acak berlapis, penentuan besarnya sampel ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, tingkat variasi atau heterogenitas populasi dari mana sampel diambil. Yang kedua, besarnya tingkat keyakinan untuk menjamin bahwa nilai parameter yang memperkirakan akan terletak dalam satu interval tertentu. Yang ketiga, besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan sampling dinyatakan dalam presentasi harus diubah menjadi proporsi. Misalnya, untuk KS kesalahan sampling tak lebih 8%, maka ini berarti untuk KS sama dengan 0,08 yaitu 8 per 100. Lalu untuk selanjutnya kita sebut kesalahan sampling dengan B, di mana B-nya itu sama dengan 0,08. Misalnya, sebagai contoh, di dalam memperkirakan suatu parameter, katakan U sama dengan rata-rata sebenarnya. Kesalahan sampling tak lebih dari B, artinya jarak nilai perkiraan yaitu X bar T-nya terhadap U tak melebihi B, yaitu batas kesalahan sampling. Dengan tingkat keyakinan 95%, kita menghendaki bahwa B sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma X bar T atau sigma kuadrat X bar T-nya sama dengan B kuadrat per 4, di mana Z alfa per 2 sama dengan 1,96 disetarakan 2 dari tabel normal. Lalu B sama dengan batas kesalahan sampling, katakan 0,08. Lalu untuk sigma kuadrat X bar T-nya sama dengan varian sederhana dari X bar T. Lalu sigma X bar T-nya sama dengan akar dari sigma kuadrat X bar T sama dengan standar error dari X bar T. Lalu sigma kuadrat X bar T-nya sama dengan 1 per N kuadrat dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K NI kuadrat dikali N populasi dikurang N sampel dibagi dengan N populasi dikali dengan sigma I kuadrat per NI. Di mana sigma I kuadrat itu sama dengan varian sebenarnya stratum I. Ingat bahwa untuk S kuadrat X bar T-nya memperkirakan perkiraan untuk sigma kuadrat X bar T, di mana S kuadrat X bar T-nya sama dengan 1 per N kuadrat dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI kuadrat dikalikan dengan N populasi dikurangkan N sampel per N populasi dikalikan SI kuadrat per NI. Lalu walaupun kita sudah mempunyai persamaan sigma kuadrat X bar T-nya sama dengan B kuadrat per 4, kita belum bisa mencari N sebelum kita mengetahui hubungan antara N dengan N1, N2 sampai dengan NI sampai dengan NK. Sebab kalau sampling acak berlapis N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI sama dengan N1 tambah N2 ditambah sampai dengan NI ditambah dengan sampai dengan NK, ada beberapa cara untuk mengalokasikan N ke setiap stratum. Akan tetapi walaupun demikian, NI sama dengan stratum ke I pasti merupakan pecahan dari N. Untuk pembahasan berikutnya, misalkan pecahan fraction itu diberi simbol WI. Jadi bisa ditulis NI sama dengan NWI, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Dengan NI sama dengan NWI, kita bisa mencari nilai N dengan menggunakan persamaan sigma kuadrat X bar T-nya sama dengan B kuadrat per 4. Kalau D-nya sama dengan B kuadrat per 4, maka 1 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 per K, di mana NI kuadrat dikali N populasi dikurang N sampel per N populasi dikali dengan sigma I kuadrat per NWI sama dengan B kuadrat per 4 sama dengan D. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI kuadrat dikali N populasi dikali N populasi dikurang N sampel per N populasi dikalikan dengan sigma I kuadrat per NWI sama dengan N kuadrat D.
Lalu untuk sigma NI kuadrat dikali NI dikali sigma I kuadrat per NI dikali NWI dikurang sigma NI kuadrat dikali NWI dikali sigma I kuadrat per NI dikali NWI sama dengan N kuadrat D. Lalu sigma NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per NWI dikurang sigma NI dikali sigma I kuadrat sama dengan N kuadrat dikali D. Lalu sigma NI kuadrat dikali sigma I kuadrat sama dengan N kuadrat dikali D ditambah sigma NI dikali sigma I kuadrat sama dengan sigma NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI sama dengan dalam kurung N kuadrat D ditambah sigma NI dikali sigma NI dikali sigma I kuadrat dikali M. Jadi untuk N-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, di mana NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI dibagi dengan N kuadrat D ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan K NI dikali sigma I kuadrat. Dengan D-nya sama dengan D kuadrat per 4 untuk memperkirakan U. Lalu selanjutnya penentuan besarnya sampel untuk membuat perkiraan total. Oleh karena T totalnya sama dengan X bar ST dikali N, maka sigma kuadrat T totalnya sama dengan, sigma kuadrat T topi sama dengan N kuadrat dikali sigma kuadrat X bar ST, lalu untuk B-nya sama dengan sigma T topi, jadi B kuadrat sama dengan 4 dikali sigma kuadrat T topi sama dengan 4 dikalikan N kuadrat dikali dengan sigma kuadrat X bar ST. Untuk sigma kuadrat XT-nya sama dengan B kuadrat per 4 dikali N kuadrat sama dengan D. Lalu dengan jalan yang sama diperoleh N untuk memperkirakan total dengan tingkat keyakinannya 95% dengan batas kesalahan sampling B. Jadi untuk N-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, di mana NI kuadrat dikali sigma I kuadrat per WI dibagi dengan N kuadrat dikali D ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, NI dikali sigma I kuadrat. Dengan D-nya sama dengan D kuadrat per 4N kuadrat untuk memperkirakan T-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Namun mohon maaf, kami rasa tidak bisa nyala soalnya ada error. Biar lanjut saja pada contoh soal. Kita masuk pada contoh soal. Suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Nah, penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 2 stratum. Yang stratum pertama yaitu yang tinggal dekat pabrik, stratum kedua yaitu penduduk yang tinggal dekat pertokoan. Dan ini hanya sebagian besar karyawan toko. Dan stratum 3 itu ialah mereka yang tinggal di pinggiran kota, yaitu sebagai petani. Seluruh rumah tangga ada 310 populasi. Nah, dari stratum 1, 2, 3 masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Nah, untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya biro periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Nah, dari stratum 1, 2, 3 dibagi masing-masing dipilih sampel acak sebanyak stratum pertama 20, stratum kedua 8, stratum ketiga yaitu 12. Nah, dan berdasarkan penelitian diperoleh sigma 1 kuadrat, sigma stratum 1 kuadrat yaitu 25, sigma kuadrat 2 yaitu 225 dan sigma kuadrat 3 yaitu 100. Nah, berapa besarnya sampel untuk memperkirakan U? Nah, jika WI-nya itu 1/3 di mana I dimulai dari 1, 2, dan 3. Artinya sampel untuk setiap stratum. Selanjutnya, dari total populasi ini kita menghitung sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 dari
N populasi KI kuadrat kali sigma I kuadrat dibagi WI. Nah, kita menghitung populasi stratum 1 dikuadratkan dikali sigma stratum 1 dikuadratkan tambah sampai populasi 3 dikuadratkan dikali sigma stratum 3 dikuadratkan dibagi W3. Dan peroleh hasilnya yaitu 6.991.275. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari nilai populasi ke I kuadrat dikali sigma I kuadrat. Nah, kita peroleh kalau nilainya yaitu 27.125. Nah, berdasarkan itu kita peroleh kalau berdasarkan penjelasan sebelumnya N kuadrat dikali D, yaitu kita tinggal substitusikan, yaitu 310 dikali dengan total populasi dikali dengan D-nya yaitu 1, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 96.100. Selanjutnya, kita ketahui bersama kalau rumus besar sampel yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sehingga kita langsung saja mensubstitusikan nilai tadi, di mana yang tadi kita sudah hitung sama-sama yaitu 6.991.275 dibagi dengan nilai dari N kuadrat dikali D ditambah sigma dari N populasi dikali sigma yaitu 27.125, sehingga kita peroleh nilai besarnya sampel yaitu 57. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau nilai NI itu sama dengan nilai NWI, di mana 57 dikali dengan 1/3, sehingga hasilnya 17. Artinya ini sampel dari N1, N2, dan N3 yaitu 19, sehingga setiap stratum harus di sampel acaknya yaitu 19 rumah tangga. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Dengan menggunakan nomor 1, tentukan berapa besarnya sampel untuk memperkirakan jumlah jam, total jam, atau total melihat siaran televisi bagi seluruh rumah tangga. Jika diketahui batas kesalahan sampling yaitu 400 jam. Dengan tingkat kepercayaan 95%, WI-nya 1/3, I-nya 1, 2, 3, dan sigma 1 kuadrat yaitu 25, sigma 2 kuadrat yaitu 225, dan sigma 3 kuadrat yaitu 100. Langsung saja pada penyelesaiannya, kita ketahui bersama kalau nilai D-nya itu besar kesalahan sampling dikuadratkan dibagi 4 kali populasi dikuadratkan. Sehingga kita substitusikan dan memperoleh hasilnya yaitu 400 kuadrat dibagi 4 kali N populasi kuadrat, yaitu 40.000 dibagi dengan N kuadrat atau populasi kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung, tadi kita sudah menghitung nilai dari sigma populasi dikali sigma populasi kuadrat dikali sigma kuadrat dibagi WI, yaitu kita peroleh hasilnya 6.991.275, dan nilai dari sigma populasi kuadrat dikali sigma kuadrat yaitu 27.125, dan juga kita ketahui bersama kalau nilai populasi kuadrat dikali D yaitu 40.000, sehingga kita menghitung sampel NI-nya yaitu 1/3 dikali, sehingga kita menghitung kita menghitung besarnya sampel sama seperti yang di sebelumnya, yaitu 6.991.275 dibagi dengan 40.000 ditambah 27.125, sehingga kita peroleh sampelnya yaitu 104. Nah, jadi NI-nya itu yaitu 1/3 dikali sampel, yaitu 1/3 dikali 104, sehingga kita peroleh 34,7 atau 35. Artinya untuk perkiraan total atau jumlah jam. Baik, setelah menentukan ukuran total sampel N, langkah selanjutnya dalam sampling acak berlapis adalah mengalokasikan sampel tersebut ke setiap stratum. Nah, rumus alokasi dasar adalah N sama dengan N1 tambah N2 hingga NK sama dengan sigma NI, di mana I-nya itu dari 1 hingga nilai K. Kemudian
elemen yang pertama elemen dalam stratum atau NI. Semakin besar ukuran populasi suatu stratum, biasanya semakin besar alokasi sampelnya. Yang kedua itu adalah variasi atau heterogenitas dalam stratum atau sigma I. Jika stratum sangat bervariasi, maka perlu sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil representatif. Yang ketiga itu adalah biaya per unit observasi dalam stratum atau CI. Jika biaya pengambilan data suatu stratum tinggi, alokasi sampelnya itu cenderung lebih kecil untuk menekan total biaya. Tujuan dari alokasi itu sendiri adalah meminimalkan jumlah biaya total dengan tetap menjaga ketelitian tinggi atau kesalahan kecil. Contoh ilustratifnya itu adalah misalnya sampel 20 dari populasi 200 itu menghasilkan informasi lebih baik karena itu kalau dipersenkan itu hasilnya 10% dari populasi dibanding dengan 20 dari populasi 20.000 itu hanya 0,1%. Kemudian prinsip alokasi optimalnya itu adalah stratum dengan jumlah elemen besar, variasi tinggi dan biaya rendah, itu alokasi sampelnya itu lebih besar. Kemudian stratum homogen, kecil atau mahal, itu alokasinya lebih kecil. Kemudian rumus alokasi optimumnya itu adalah NI sama dengan NI besar atau populasinya dikali dengan sigma I per akar dari biayanya dibagi dengan sigma dari NI kali sigma I per akar dari CI di mana I-nya itu dari 1 hingga K. Dengan NI-nya itu adalah jumlah sampel untuk stratum KI, kemudian NI besarnya itu adalah ukuran populasi stratum KI, dan sigma I-nya itu adalah simpangan baku dalam stratum KI, dan CI-nya itu adalah biaya per unit observasi stratum KI, dan N-nya itu adalah total sampelnya. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Diketahui dalam penelitian sebelumnya itu ada 3 stratum stratum yang memiliki biaya observasi yang paling mahal, di mana C3-nya itu 16 dalam satuan mata uang, kemudian C1 dan C2-nya itu 9. Kemudian juga diketahui sigma 1 itu 5, sigma 2-nya itu adalah 15, dan sigma 3-nya itu adalah 10. Dan kita juga sudah ketahui pada soal sebelumnya itu populasi untuk N1-nya itu adalah 155, kemudian N2-nya itu adalah 62, dan N3-nya itu adalah 93. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah berapa besar alokasi sampel N1, N2, N3 agar dapat mengestimasi rata-rata waktu menonton TV dengan kesalahan samplingnya itu adalah 2 jam dan tingkat keyakinannya itu adalah 95%. Kemudian penyelesaiannya itu adalah yang pertama kita gunakan rumus alokasi optimumnya seperti yang terlihat di slide. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 800,83. Setelah itu kita lakukan perhitungan untuk masing-masing proporsi. Maka dihasilkan N1-nya itu adalah 0,32 N, dan N2-nya itu adalah 0,39 N, dan N3-nya itu adalah 0,29 N. Sehingga untuk nilai W1-nya itu adalah 0,32. Baik, langkah selanjutnya itu adalah menentukan total sampel N-nya. Nah, setelah menentukan proporsi alokasi ke setiap stratum, langkah selanjutnya itu adalah menentukan total jumlah sampel N berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan. Di sini diketahui kesalahan sampling maksimalnya itu adalah 2 jam. Maka B-nya itu sama dengan 2, sehingga sigma X bar ST-nya itu adalah 2 atau nilainya 1. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan nilai D-nya. Di sini nilai D-nya itu diperoleh dari B pangkat 2 dibagi dengan 4 sehingga dihasilkan 1, dan langkah selanjutnya itu adalah menentukan nilai N pangkat 2 dikali D. Di sini ada kesalahan pengetikan, nilai N-nya itu harusnya 310,
sehingga 310 dipangkatkan 2 hasilnya itu adalah 96.100. Dan langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung nilai sigma dari NI kuadrat dikali sigma I kuadrat dibagi WI, di mana I-nya itu dari 1 hingga dengan 3, sehingga diperoleh hasil 7.077.059. Kemudian kita menentukan nilai dari sigma dari NI kuadrat sigma I kuadrat, di mana I-nya itu dari 1 hingga 3, dan diperoleh hasil 27.125. Nah, setelah itu kita menentukan total sampel N-nya. Nah, total sampel N-nya itu teman-teman bisa lihat rumusnya pada slide, sehingga diperoleh 57,43 atau kita bulatkan ke 57. Dan kita menentukan nilai masing-masing proporsinya dari NI sama dengan N dikali dengan WI. Teman-teman, kita sudah ketahui bahwa nilai N pertamanya itu adalah 57, nilai N-nya itu adalah 57, dan WI satunya itu adalah 0,32, sehingga dikalikan itu hasilnya 18,24 dan dibulatkan ke 18, dan N2-nya itu adalah 22,23, kita bulatkan ke 22, dan N3-nya itu adalah 16,53. Hasilnya itu adalah 17. Nah, teman-teman perlu diingatkan bahwa jumlah dari N1, N2, dan N3 itu hasilnya itu harus sama dengan nilai N-nya. Nilai N-nya di sini itu adalah 57. Jadi ketika kita jumlahkan 18 ditambah 22 ditambah 17 itu hasilnya adalah 57. Nah, agar perkiraan rata-rata waktu melihat siaran televisi diperoleh dengan biaya yang minimum dan dengan kesalahan sampling, maka di daerah dekat pabrik atau sebagai stratum 1 harus diambil sampel acak sebanyak 18 rumah tangga, kemudian di dekat daerah perkotaan itu atau stratum keduanya itu harus diambil sampel acaknya itu sebanyak 22 rumah tangga, dan stratum 3 atau di daerah pinggiran kota itu harus diambil sampel sebanyak 17 rumah tangga. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke beberapa jenis alokasi. Yang pertama ada alokasi optimum. Alokasi optimum itu adalah apabila biaya memperoleh informasi per elemen sama untuk semua stratum, atau dapat dikatakan bahwa CI sama dengan 1 untuk semua I, maka kita peroleh rumus alokasi optimum dari Neyman sebagai berikut, yaitu sampel ke I sama dengan populasi ke I atau N kapital I dikali dengan sigma I per sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari NI dikali sigma I dikali dengan N. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Untuk contoh soal, seorang ahli biologi akan mengadakan eksperimen dalam rangka mengetahui rata-rata berat badan sejenis binatang tertentu yang diberi sejenis makanan tertentu pula. Seluruh binatang sebagai populasi sebanyak 90 ekor, 50 ekor jantan dan 40 ekor betina. Pemisahan jenis binatang menurut jenis kelamin dapat dianggap sebagai pembentukan stratum, di mana stratum pertama ini populasinya yaitu 50 ekor, dan stratum kedua yaitu 40 ekor. Biaya pengukuran sama untuk setiap stratum, dari stratum 1 dan stratum 2, besarnya range berat badan masing-masing sebesar 10 gram dan 8 gram. Ini asumsi bahwa berat badan mengikuti distribusi normal, maka simpangan bakunya sama dengan 1/4 dikali range, sehingga sigma I sama dengan 10/4 sama dengan 2,5. Sigma pertama yaitu 2,5 dan sigma kedua yaitu 2, suatu perkiraan kasar. Pertanyaannya, berapa besar sampel untuk setiap stratum agar perkiraan rata-rata berat binatang mempunyai kesalahan sampling 1 gram dan tingkat keyakinan 95%. Kita masuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus sampel ke I sama dengan populasi ke I dikali simpangan baku ke I per total dari simpangan baku ke I dikali dengan populasi ke I. I-nya berjalan dari 1 sampai K, dan lalu dikali dengan N. Untuk sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari NI dikali sigma I,
diperoleh hasil 205. Maka N1 sama dengan, maka populasi pertama sama dengan sampel pertama sama dengan populasi pertama dikali simpangan baku pertama per sigma dari populasi pertama dikali dengan simpangan baku pertama dikali N sama dengan 50 kali 2,5 per 205 dikali N sama dengan 0,61 N. Untuk N2 sama dengan 40 dikali 2 per 205 N. 205 dikali N sama dengan 0,39. Maka W1-nya sama dengan 0,61 dan W2-nya sama dengan 0,39. Lalu untuk sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari NI kuadrat kali sigma kuadrat I per WI sama dengan 50 kuadrat kali 2,5 kuadrat per 0,61 tambah 40 kuadrat kali 2 kuadrat per 0,39. Itu diperoleh hasil 42.000 0,25,01. 42.025,01. Selanjutnya untuk sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari NI kali sigma I kuadrat sama dengan 50 kali 2,5 dikuadratkan tambah 40 kali 2 dikuadratkan sama dengan 472,50. Lalu D-nya sama dengan B kuadrat per 4 sama dengan 1 kuadrat per 4 hasilnya 0,25. Maka N-nya kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari NI kuadrat kali sigma I kuadrat per WI dibagi dengan N kuadrat D tambah sigma I sama dengan 1 sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari NI kali sigma kuadrat I, yaitu diperoleh hasil 16,83 atau kita bulatkan menjadi 17. Karena NI sama dengan NWI, maka diperoleh N1 sama dengan 10,37 atau kita bulatkan menjadi 10, dan N2 sama dengan NW2 atau kita bulat hasilnya 6,63 atau kita bulatkan sebagai 7. Lalu jenis alokasi yang kedua yaitu alokasi proporsional. Apabila biaya sama besarnya untuk setiap stratum, maka CI bisa diberi nilai 1. Juga kalau simpangan baku untuk setiap stratum SI diberi nilai 1, maka diperoleh rumus alokasi proporsional untuk memperoleh NI sama dengan banyaknya elemen sampel acak dari stratum ke I, yaitu NI sama dengan populasi ke I dibagi seluruh populasi dikali dengan N, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai dengan K. Kemudian untuk contoh, kita menggunakan contoh dari submateri parameter dan statistik sampling acak berlapis dari video bagian 1, yaitu suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk, anggota rumah tangga untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 2 stratum. Stratum pertama yang tinggal dekat pabrik, sebagian besar karyawan pabrik. Stratum kedua yaitu penduduk yang tinggal dekat pertokoan, sebagian besar karyawan toko, dan stratum ketiga yaitu mereka yang tinggal di pinggiran kota sebagai petani. Seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Stratum pertama, kedua, dan ketiga masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, Biro Periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Dari stratum 1, 2, 3, masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 20, 8, dan 12. Nah, masih menggunakan data contoh soal dari submateri parameter dan statistik sampel acak berlapis, akan tetapi biayanya sama untuk setiap stratum, yaitu sigma I sama dengan 1. Maaf, ada kesalahan penelitian, harusnya sigma I sama dengan 1 untuk semua I. Tujuan penelitian masih sama, yaitu ingin memperkirakan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu bagi seluruh rumah tangga dengan kesalahan sampling 2 jam. Penyelesaiannya, karena CI-nya sama dengan 1 dan sigma I-nya sama dengan 1, maka untuk semua I, kita menggunakan rumus sampel ke I sama dengan populasi ke I dibagi total populasi dikali N. Maka N1-nya diperoleh, maka N1 sama dengan NI per N, N1 sama dengan 155 per 310 kali N sama dengan 0,05 N. N2 sama dengan N2 per N dikali N sama dengan 62 per 310 dikali N
hasilnya 0,2N. Untuk N3 pengerjaannya sama, hasilnya 0,30N. Jadi W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,2, dan W3 sama dengan 0,03. Lalu untuk batas kesalahan samplingnya, B sama dengan 2 kali sigma X ST, hasilnya sama dengan 2 karena sigmanya tadi diketahui sama dengan 1. D, maka kita mencari D sama dengan B kuadrat per 4, sama dengan 4 per 4 sama dengan 1, dan N kuadrat D sama dengan N kali 310 kuadrat kali 1 sama dengan 96.100. Sigma I sama dengan 1 untuk semua I. Maka sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari NI kuadrat kali sigma I kuadrat per WI sama dengan N1 kuadrat kali sigma 1 kuadrat per W1 ditambah N2 kuadrat kali sigma 2 kuadrat per W2 tambah N3 kuadrat kali sigma 3 kuadrat per W3, hasilnya 31.100. Lalu kita mencari N dengan rumus sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari NI kuadrat kali sigma I kuadrat per WI per N kuadrat D tambah sigma K sama dengan 1 sampai 3 NI kuadrat sigma kali sigma I kuadrat. Hasilnya sama dengan 75,6 atau kita bulatkan sebagai 76. Lalu kita akan mencari populasi ke I dengan rumus N kali dengan WI. Maka kita peroleh N1 sama dengan 38, N2 sama dengan 15, dan N3 sama dengan 23. Sekian presentasi bagian 2 dari materi kami, yaitu sampling acak berlapis.